Susah untuk melabur dalam bola sepak Malaysia. Biasa kita dengar ayat daripada pihak-pihak bisnes yang mengatakan bola sepak di Malaysia tak menguntungkan sebenarnya. Aku sendiri ada bercakap dengan beberapa individu yang mewakili pihak menaja. Malaysia ngambek, tiket MU versus ASEAN All Stars belum terjual habis dan gak ada euforia. Langsung bagaimana komentar atau pandangan dari orang Malaysia terhadap situasi yang menimpa dunia sepak bola mereka. Mele rugi bandar, Malaysia rugi bandar. Oh, rugi bandar ya. Saya baru dapat perkataan rugi bandar ini. Apa maksudnya guys rugi bandar ini nanti kalian. Dan pusingan ekonomi di ASEAN ini melalui Indonesia kalau dalam sepak bola lah itu sangat laju. Kos yang diberi itu, gaji yang diberi itu berbatutan untuk kehidupan kita. Why not kita ambil benda tu sebagai permulaan kembali. Serius juga, ada kemanusiaan juga berkenaan dengan apa lagi kalau kita nak cakap pasal Liga Malaysia tentang gaji yang tersangkut ni. Biasanya orang akan kaitkan dengan penajaan. Diorang sendiri merungut sebenarnya, meluahkan kepada aku, bukan tak ada penaja yang nak taja tim Malaysia. Ada sebenarnya orang-orang kaya, syarikat-syarikat besar yang sudi. Tapi apa yang tim bola tersebut boleh bagi in return? Berapa banyak tim yang betul-betul memberi semula kepada syarikat penaja itu, atau orang-orang Malaysia yang merendahkan kita, yang mengatakan rupiah kita kecil ya, dan segala macam. Bagi mereka Malaysia itu segalanya jauh lebih hebat. Nggak mungkin ada kejadian seperti ini. Gaji aja kerja di sana bisa sehari itu dapat 500.000 katanya ya, bisa sampai 1,5 juta sehari itu cuman kerja bersihkan WC itu di sana. Kenyataannya seperti inilah Malaysia. Dan di Malaysia saat ini ekonominya cukup baik-baik saja, tapi kemudian kenapa gaji para pemain tidak bisa terbayarkan? Apakah ini menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia lagi tidak baik-baik saja, atau memang tidak ada investor yang berminat di bidang sepak bola Malaysia? Malaysia kecewa lantaran tiket Manchester United versus ASEAN All Stars belum terjual habis, dan menyalahkan pemain timnas Indonesia yang tidak ikut berpartisipasi. Sejatinya pertandingan persahabatan Manchester United versus ASEAN All Stars diadakan di Stadion Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan ini bisa sangat menguntungkan bagi Malaysia. Stadion berkapasitas sebesar 85.500 kursi, bisa menampung banyak fans dari berbagai negara Asia Tenggara lain, termasuk dari Indonesia. Namun siapa sangka dengan tak banyaknya pemain bintang timnas Indonesia, ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Fans sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik, tak banyak yang antusias laga uji coba Manchester United versus ASEAN, yang membutuhkan dana besar ini, bahkan tak seramai yang dibicarakan media sosial. Mungkin inilah yang membuat Malaysia sempat membujuk beberapa bintang timnas Indonesia, seperti Kapten Timnas Indonesia hingga beberapa nama lain. Namun pada akhirnya semua menolak, termasuk Ketua PSSI Erick Thohir, demi bisa menjaga kondisi kebugaran pemain inti timnas Indonesia, yang akan melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Entah mengapa kini Malaysia seperti ngambek, dan mereka enggan mengakui Indonesia sebagai salah satu tim paling berpengaruh di Asia. Padahal ada kisahnya ASEAN All Stars pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Berbagai sorotan yang bikin Malaysia alergi fakta soal timnas Indonesia. Tanggal 28 Mei mendatang Bukit Jalil akan jadi saksi pertemuan dua dunia. Di satu sisi Manchester United, tim besar yang tengah mencoba bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain ASEAN All Star sebagai proyek ambisius yang ingin menampilkan wajah terbaik sepak bola Asia Tenggara, AFF, dan panitia penyelenggara menunjuk Kim Sang-Esika, pelatih yang sukses membawa Vietnam menjuarai Piala AFF, untuk memimpin skuad istimewa ini. Sebanyak 17 pemain sudah diumumkan untuk mendapatkan panggilan dari jumlah pemain Malaysia, Vietnam, dan Thailand menjadi negara dengan penyumbang terbanyak masing-masing 3 pemain. Sementara timnas Indonesia cuma menyumbangkan 2 pemain. Dan itu pun pemain muda bukan bintang berpengalaman, yakni Ferrari dan Asnawi Mangkualam.
Inilah yang akhirnya menimbulkan kontroversi karena pemain yang disumbangkan timnas Indonesia bukanlah pemain terbaik, layaknya negara-negara lain. Pihak promotor pun bingung. Namun mereka nggak bisa melawan, dan bagi PSSI perwakilan 2 pemain muda saja sudah lebih dari cukup. Sebab, mau bagaimanapun selebihnya pemain timnas Indonesia sekarang sedang fokus menatap mimpi yang lebih besar ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya Malaysia sempat merengek meminta izin untuk memanggil Jai Idzes. Pemain yang satu ini tidak hanya menjadi andalan lini belakang timnas Indonesia, tapi juga disebut-sebut sebagai calon kapten ASEAN All Stars. Media Vietnam dan pengamat Malaysia sependapat Jai Idzes adalah sosok pemimpin yang mereka butuhkan, tapi situasi tak sesederhana itu. Pasalnya timnas Indonesia sedang menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan lawannya bukan sembarangan yakni Cina dan Jepang. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah sejarah yang sedang ditulis Indonesia sebagai kapten timnas Indonesia. Jai Idzes tahu di mana prioritasnya, dan tahu mengenakan seragam merah putih bukan sekedar tugas tapi panggilan jiwa, dan itu berarti dia wajib melewatkan pertandingan melawan Manchester United yang notabene hanya laga uji coba. Sudah saatnya kita melihat gambaran besar dan bekerja sama membangun lingkungan sepak bola yang lebih sehat dan berkelanjutan, ujarnya kepada media lokal dikutip Reuters, Kamis, 24 April 2025. Menteri tersebut menyatakan telah meminta bantuan dari pihak luar untuk menangani krisis yang melanda Persatuan Sepak Bola Malaysia, FAM. Saya telah meminta AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, untuk melakukan penilaian. Mereka sudah memberikan laporan, dan kami akan membahasnya bersama FAM. Kita tidak bisa hanya melihat satu kasus saja, ujarnya. Kita harus melihat secara menyeluruh. Dalam pertemuan mendatang, kami akan berdiskusi dengan FAM tentang bagaimana memperbaiki ekosistem saat ini. Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi kami juga ingin melihat perbaikan di klub-klub, tambahnya. Pernyataan Yeo muncul di tengah meningkatnya keluhan dari para pemain, termasuk dari pelatih sementara tim sepak bola Kelantan United, Rezal Zambri Yahya, yang meminta manajemen klub segera menyelesaikan tunggakan gaji yang mencapai 6 bulan. Kami tidak pernah mempermalukan tim meskipun menghadapi masalah di luar lapangan, dan kami tetap berkomitmen serta profesional, kata Rezal. Sekarang saatnya manajemen bersikap lebih transparan dan serius dalam menyelesaikan masalah ini, tambahnya. Kelantan mengakhiri musim di posisi terbawah dari 13 tim dalam klasemen Liga Super, dengan hanya mengumpulkan 7 poin saat musim ditutup pada Senin. Krisis ini juga berdampak pada pemain asing. Penyerang asal Serbia dari klub Kedah, Milos Gordic, mengungkapkan kepada media bahwa ia akan pulang ke negaranya tanpa menerima gaji setelah 9 bulan tanpa bayaran. Saya merasa ingin menangis. Saya hanya ingin beristirahat dan bersama keluarga saya di Serbia, katanya.